itu benar-benar kayak apa ya, salah satu titik terendah di hidup. Bangun tidur tuh sarapan tuh udah ada di meja makan, padahal istri udah ke kantor. Itu merasa sih sebagai laki-laki kayak nggak guna banget ya, nggak guna. Oke, ketemu lagi di podcast ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai bareng saya Erwin dari Astrio Daihatsu Serpong. Nah, hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama tim saya atau anak buah saya, namanya Oscar. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama dia. Jadi ada yang unik tentang Oscar ini. Jadi dia itu udah sempat keluar dari tim saya dan kemudian join lagi. Banyak cerita yang nanti menarik dan mungkin Oscar akan ceritain. Oke, Oscar, Iya, sore Oscar. Sore, Pak. Apa kabar? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya. Oke, Oscar. Yes. Coba cerita sedikit dong tentang lu dong. Maksudnya latar belakang keluarga lu udah mulai join di industri otomotif ini udah dari kapan gitu. Mungkin bisa cerita sedikit biar kita lebih kenal sama Oscar nih. Oke, kalau dari latar belakang keluarga, saya ini kan anak bontot dari 4 bersaudara. Anak paling kecil ya? Anak paling kecil di rumah, ada kakak laki-laki 2, ada kakak perempuan 1 di rumah. Terus kalau mulai join di industri otomotif itu, masuk sini Pak, pertamanya tuh 2015 dulu Pak. Sejak lulus SMP? Belum. Itu masih kuliah. Masih kuliah? Udah semester akhir sih, tinggal skripsi doang. Cuman dulu awalnya tuh orang tua tuh nentang Pak. Nentang banget saya untuk jadi sales. Duh, kenapa? Karena pemikiran orang tua zaman dulu lah Pak. Jadi gue ini udah nguliahin lu sampai S1. Gue gak mau jadi sales. Oh, maunya maksudnya kerja kantoran? Ya, maunya back office gitu. Sebenarnya pernah kerja back office juga di 2013 sambil kuliah, sempat kerja back office. Jadi kepala gudang waktu itu Pak, di pabrik kimia di daerah Cimone. Setahun saya jalanin itu kayaknya jenuh gitu loh, jenuh. Oh, monoton gitu ya. Setiap hari ketemu orangnya, ya kalau di back office itu lagi. Pendapatan pun segitu lagi. Oh, lebih fix ya maksudnya. Iya, fix income sih dia. Mau lembur pun mau apa juga nggak terlalu jauh beda lah ya. Iya, akhirnya ya awal ditentang banget jadi sales, akhirnya tapi saya bilang saya coba dulu lah, maksudnya ntar ngeyakininnya tuh belakangan urusannya. Yang penting saya coba dulu terjun, dan ya udah setelah jalan sampai sekarang pun jadi sales di dunia otomotif. Orang tua sih so far happy aja sih. Oh, karena setoran lancar mungkin. Setoran lancar. Iya, mungkin kuncinya itu ya. Setoran lancar, orang tua happy. Iya. Ya, terus udah berkeluarga? Berkeluarga, puji Tuhan udah. Udah ada yang mau ya. Udah ada yang mau atau ada yang terjebak gitu? Mungkin lebih terjebak kali ya. Terjebak. Bercanda. Istri orang mana? Istri orang Tangerang, blasteran lagi ya, maksudnya papanya Jakarta, mamanya Tangerang. Itu dulu kenal di kampus sih. Oh, adek kelas, adek kelas. Junior. Biasa junior lebih gampang diarahin gitu ya. Lebih gampang dikasih instruksi. Menunjukkan kesenioritasan laki-laki biasanya. Oh. Nah, terus Oscar kan pernah Oscar kan pernah dulu join Castrido, Yes. terus kemudian kan keluar karena satu dan lain hal, terus kemudian kan udah nyobain kerja di brand lain ya kalau nggak salah, terus kemudian join lagi, terus kalau nggak salah pas pandemi terpaksa ada beberapa karyawan yang memang dengan kebijaksanaan tertentu mesti ya gitu ya, maksudnya ya wajar lah di mana-mana. Banyak perusahaan juga mempertahankan bisnisnya supaya bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Akhirnya ya sayangnya Oscar termasuk salah satu yang terkena imbas dari itu gitu. Betul. Ya, terus pas pandemi begini tahun 2020 awal kira-kira gimana tuh? Maksudnya setelah begitu udah harus berpisah sama kita di Asrido, terus mungkin juga udah pernah kerja di luar, terus sampai akhirnya bisa join lagi sama kita. Ada cerita-cerita menarik nggak sih? Jujur waktu awal pandemi tahun 2020 Pak awalnya. Ya Maret itu kan. Ya. Pas awal pandemi ya kita kan nggak nyangka banget apa impact pandemi ternyata sampai Indonesia sebegini parahnya sampai sekarang. Ya.
kaget sih waktu itu yang Pak Erwin waktu itu nge-share di grup ada beberapa karyawan yang harus dirumahkan lah. Teman-teman yang lain juga banyak. Itu juga berat banget buat saya. Iya, Pak Erwin waktu itu juga bilang kan berat untuk nyampein itu sebenarnya. Cuman ya udah, saya juga harus terima kenyataannya. Bulan Maret itu berarti April ya, berarti saya udah mulai dari sini udah ini Pak ya, udah keluar kayaknya. Apa Mei deh, saya lupa. Saya lupa kamu mulai tidak diinginkan tuh dari kapan? Canda. Ya terus. Ya mungkin sekitar bulan April Mei itu di rumah kan, dirumahkan. Sempet juga nyari lowongan ke tempat lain lah Pak, karena kan sudah berkeluarga juga banyak. Ya tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab cicilan yang harus dibayar juga, ada cicilan rumah waktu segala macam. Sempat keterima kerja di satu tempat itu, tapi saya nggak jalanin karena kayaknya passionnya kurang. Passionnya kurang di situ, ya udah akhirnya itu benar-benar kayak apa ya, salah satu titik terendah di hidup sih Pak. Jadi kurang lebih 5 bulanan lah Pak. 5 bulanan tuh di rumah kan, nggak kerja, nggak ada pemasukan, yang ada keluar terus tabungan, entah barang-barang saya jualin untuk demi bertahan hidup. Karena waktu itu cuma istri puji Tuhannya istri masih kerja Pak. Istri masih kerja, masih bisa biarpun ngap nih bayar cicilan ini itu, tapi ya untungnya masih bisa survive sih kondisi sekarang. Berarti tiap hari di rumah ngasih makan anjing sama nurutin perintah istri aja ya? bener Pak, bener. Ngasih makan anjing, bangun tidur tuh sarapan tuh udah ada di meja makan. Padahal istri udah ke kantor. Itu merasa sih sebagai laki-laki kayak nggak guna banget ya, nggak guna. Oh ya wajar sih. Ya kayak nggak guna banget nih jadi. Ya biasanya ke kantor, terus lo gajian, bantu keuangan keluarga. Sekarang kan kondisinya lagi berat, ya akhirnya kan mesti ada di posisi yang itu kan. Iya Pak. Oke, terus lo punya anjing apa sih? Anjing di rumah kebetulan jenisnya American Bully Pak. American Bully. Oh lucu nggak tuh? Wah kalau lucu sih, ya kalau menurut saya lucu karena dia udah bonding banget sama saya, jadi dalam artian dia udah nurut sama saya. Cuman kalau orang yang baru ngelihat, serem karena keker ototnya. Pitbull ya Mas, bukan, itu American Bully. Nanti coba saya cari deh American Bully selucu apa. Oke, terus ceritanya bisa join lagi sama kita. Ini kan kayak reuni nih, maksudnya kita reuni juga bisa lihat orang-orang yang memang karena keadaan harus berpisah, kemudian kan begitu keadaannya udah membaik lagi, kita bisa rekrut lagi, kita bisa sama-sama lagi, kita juga senang banget sebenarnya gitu. Nah kemarin itu berarti kan udah pernah kerja di luar ya, maksudnya sempat kerja di luar kan ya. Oke. Terus bisa masuk ke sini lagi, gimana sih ceritanya dan gimana sih perasaannya gitu kalau kita pengen tahu gitu. Jadi waktu itu kan sempat kerja di luar, cuman tapi nggak nyampe seminggu kok nggak salah Pak. Nggak nyampe seminggu, saya bilang kok begini banget ya, beda banget. Soalnya bidangnya emang sama-sama di dunia marketing, cuman bidangnya beda banget. Di luar otomotif lah itu. Bidang apa sih kalau itu? Retail ya? Retail ya. Dia main bahan kimia retail gitu. Terus satu waktu itu Pak Erwin langsung WA ke saya apa telepon dia waktu itu. Saya lupa, WA. Kesempatan nih mau join lagi, lu mau nggak? Mau banget Pak, saya bilang mau banget karena saya ngerasain 2015 sampai sekarang di Astrido ya, so far ini tempat yang lumayan nyaman lah untuk saya, untuk berpenghasilan mencukupi kebutuhan saya dan istri saya. Jadi tapi nggak lebih nyaman dari di rumah kan? Ya udah nggak apa-apa, itu cuman saya dan Oscar doang yang tahu. Terus. Ya, perasaannya pas Pak Erwin waktu saya ingat itu hari Sabtu, cuman saya lupa bulannya. Tahun lalu kalau nggak salah, September tahun lalu deh. Tahun lalu ya? September tahun lalu. Pas tahun ini bulannya pas tahun saya balik lagi. Pas tahun ya? Iya, pas tahun. Gini-gini aja. Abis ini Pak. Pas Pak Erwin WA gitu, apa telepon saya lupa. Saya bilang siapa? Yaudah lu kemari sekarang deh ketemu gue. Waktu itu Pak Erwin Saya ingat. Iya, saya datang, saya nunggu di pos security. Lu di mana? HP Pak Erwin nelpon. Gue lagi ada tamu nih. Lu mau datang nggak ketemu gue? Iya Pak, udah dibawa Pak. Ya udah masuk lah kata dia. Ya udah. Wah itu saya langsung bilang sama istri, saya panggil lagi nih di Astrido nih. Kesempatan yang apa ya? Saya pikir saya nggak bakal bisa masuk lagi Pak, karena kan saya udah berapa kali ini ya. Udah sempat keluar karena keinginan pribadi. Terus satu lagi kan karena memang kita yang kebijaksanaan dari perusahaan kan ya. Ya. Tapi masih boleh sih, kecuali mungkin lo udah cabut
keinginan pribadi, masuk lagi, cabut lagi, ya kita juga nggak bisa terima sih gitu loh. Tapi karena memang keadaan seperti kemarin, makanya kenapa saya pede untuk nawarin, bukan karena saya kepala cabang, mungkin lebih kepada memang ada aturan yang memperbolehkan itu sih gitu loh. Jadi ya udahlah, memang saya pilih beberapa orang yang sebenarnya kemarin sayang gitu loh kalau misalkan harus kita lepas. Ya kita juga senang bisa kumpul lagi gitu, meskipun ya agak sedikit ya kesel-kesel biasa lah. Cuman ya kita senang lah, maksudnya gini loh, kita kan cukup ngerti juga namanya udah berkeluarga. Saya kan juga udah berkeluarga, jadi begitu kita kehilangan kita punya rutinitas ya sama pekerjaan, itu tuh kayak kita tuh ngerasa agak kurang produktif gitu loh. Kayaknya seharusnya gue nggak di rumah deh, kayaknya seharusnya gue ke kantor deh, lebih ke arah situ sih. Terus kalau di rumah juga bosen gitu. Bener. Ini gue cerita sedikit ya, waktu gue PSBB itu yang ke kantor cuma seminggu sekali, kalau ada perlu doang tanda tangan atau apa gitu. Itu di kantor tuh rasanya tuh gila, seneng banget gitu. Itu hari yang kita tunggu-tunggu banget gitu untuk ketemu di kantor, ya briefing, ngobrol, terus ya banyak cerita lah, namanya kita cuma ketemu seminggu sekali kan. Begitu di rumah, dulu saya lagi rajin-rajinnya itu yoga, olahraga. Begitu udah kelar sarapan gitu, kayaknya abis itu kan kita Zoom meeting gitu. Iya benar. Terus kayaknya udah habis itu tuh ngapain ya. Jadi meskipun di rumah, meskipun buka laptop urusin kerjaan, ya pakai kaos, celana pendek, kayaknya tuh nggak gitu deh. Hari-hari kita tuh nggak begitu gitu loh. Terus ya kita juga nggak kebiasa dulu pakai meeting Zoom. Ada yang nggak bangun, ada yang banyak lah cerita. Baik cerita itu, Pak. Ya cuman ya lucu sih, maksudnya ternyata mesti begini ya gitu loh, hidup di masa pandemi. Terus kita punya jualan juga sempat drop banget karena memang dari marketnya juga, dari konsumen juga banyak yang wait and see, banyak yang lebih mentingin untuk bertahan ke depan. Ya memang berat sih di semua level, di semua kalangan kayaknya di masa pandemi itu bener-bener wah berat gitu. Saya sebagai atasan juga meskipun saya nggak kena cut off, tapi cukup berat gitu untuk kasih tahu kamu mesti udahan, intinya gitu sih. Ya mudah-mudahan sih cerita dari Oscar ini bisa jadi pengingat buat kita semua lah, buat saya juga. Dan ibaratnya kalau punya pekerjaan ya dilakukan dengan baik lah gitu ya. Kadang kita nggak bisa dapetin pekerjaan yang bener-bener sempurna. Cuman ya kita tahu lah mana pekerjaan yang kita seneng. Ya udah kita kerjain aja, mungkin gitu kali ya. Terus ya pertahanin lah kita punya posisi, kita punya pekerjaan dengan kerja sebaik-baiknya, terus baik ke semua gitu. Ya mungkin itu kali ya kali ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Oscar atau sama yang lain dengan topik pembahasan yang mungkin lebih menarik atau sama menariknya. Silakan subscribe kita punya podcast. Nanti akan ada banyak obrolan, banyak topik, atau bisa komen juga, DM juga ke Instagram kita untuk bahas topik apa sih yang mau kita bahas atau mau kita buka di forum podcast ini. Oke, see you, bye-bye.